Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalawatu rabbi wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibbati wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus senantiasa mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya dengan kita hadir di majelis ilmu yang mungkin sepekan sekali dalam setiap pertemuan, dan kita memanfaatkan waktu kita agar bisa mengimplementasikan makna syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itulah, ummahati wa akhawati fillah rahimakumullah, ada mukaddimah pada pertemuan malam hari ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan pertama. Ini definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ada di papan tulis ini adalah definisi dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau Nabi menjelaskan bahwa kesabaran itu pada hentakan pertama, pada ujian pertama, ketika Allah uji kita, disitulah sudahkah kita bisa bersabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketetapannya, ataukah belum? Ya. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sabru, apa yang disebut dengan orang yang sabar? Atau sifat sabar? Apa kira-kira ummahat? Di sini ada Ibu Dede yang senantiasa hadir ya, Masya Allah. Apa Ibu Dede? Sabar itu sepertinya kemampuan untuk mengendalikan emosi, Ustadz. Mengendalikan emosi. Berarti kalau marah-marah kurang sabar gitu ya? Nah, Ya, kalau marah-marah kurang sabar. Iya, kurang lebihnya, Masya Allah. Definisi sabar luas ya. Terima kasih Ibu Dede. Bagaimana dengan pendapat Ibu Esa? Apa yang menjadi pendapat Ibu Esa ya tentang makna sabar? Apa ya Ustaz? Eh, apa ya? Kemampuan untuk tetap istiqomah berada pada ketentuan Allah, jalan syariat gitu. Istiqomah di atas ketentuan Allah ya. Seperti itu Ibu Esa? Ya, kurang lebih. Kurang lebihnya. Baik, terima kasih Ibu Esa. Ya, ini dari pendapat masing-masing ya. Bagaimana dengan Ibu Handayani?
Apa yang disebut dengan sabar? Jika belum bisa, Ibu Ibu Teta mungkin apa yang disebut dengan sabar menurut Ibu Teta? Tadi Ibu Dedeh bilang mengendalikan emosi. Ibu Esa istiqomah di atas ketetapan Allah ya, takdir Allah ya. Ibu Teta mungkin Ummu Musa izin menyimak. Ibu Teta bagaimana? Sabar itu apa ya? Menerima semua ketetapan Allah sih dengan lapang dada. Menerima semua ketetapan Allah dengan berlapang dada. Kalau bicara mudah ya di lisan, tapi susah untuk diamalkan terkadang ya. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Teta. Bagaimana dengan Ibu Rina? Pendapat Bu Rina tentang sabar itu apa? Menahan diri, Ustadz. Jadi kita itu menahan diri dari yang diharamkan, terus menahan diri dari mengeluh, terus menahan diri kayak contohnya kalau lagi belajar itu menahan diri untuk mundur sampai kita lulus gitu, Ustadz. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Bu Rina. Jawaban yang bagus ya. Dari semua jawaban, tidak ada yang salah. Dari Ibu Dede, mengendalikan emosi. Ya, dari Ibu Esa, istiqamah di jalan syariat. Ya, Ibu Teta, berlapang dada. Bu Rina, ya, bagaimana kita bisa menahan diri. Ya, apalagi ketika menuntut ilmu. Ya, maka dari semua itu sahih. Tapi ada pendapat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang harusnya mengena pada diri kita. Ya, teruntuk kita yang mungkin baru berapa bulan belajar bahasa Arab. Baru berapa bulan Umhat? Masih ingat kah? Ada setahun belum ya? Sudah, Ustadz. Sudah ya, sudah setahun ya? 12 bulan ya? Bulan Oktober tahun kemarin. Oktober, pas sekali ya kemarin itu ya. Iya. Masya Allah, ya setahun. Kira-kira kalau jadi manusia umur setahun baru bisa apa? Belajar jalan. Nah, belajar jalan ya. Kan nggak ada yang belajar lari ya umur setahun ya. Belajar jalan dulu gitu ya. Nah, ya ini teruntuk kita yang mungkin baru ya seumur jagung. Dan ini nasihat ini juga telah kami sampaikan juga di kelas yang sudah 5 tahun, 6 tahun belajar, yaitu kelas gym ya, kelas C. Ya, bersisakan atau tersisakan kurang lebih 7 orang, 7 atau 8 orang yang dari belasan orang. Ya, total ada belasan orang. Jadi dulu kita sedikit informasi ya kepada Ummahat, dulu kita ini offline. Ya, offline dari tahun 2018-2019 di daerah Depok. Dari situ berkembang sampai 2019 terjadi COVID ya. 2020 ya itu sudah mulai online sampai saat ini. Ya. Nah, ini sedikit informasi tentang kakak kelas Ummahat yang sudah lama belajar ya. Tersisa 7 orang dari mungkin 19 orang, 20 orang gitu ya. Nah, itu ujian kesabarannya luar biasa ya. Maka Nabi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan as-sabru habsun nafsi. Dalam kalimat ini kita belajar bahasa Arab juga nih Ummahat. Jadi bukan sekedar belajar sabar ya, belajar bahasa Arab juga. Habsun nafsi. Mungkin kalau kita nggak tahu artinya, minimal kita tahu kaedahnya. Ada namanya kaedah apa ini? Habsun nafsi. Ya, yang depan tidak beralif lam, yang belakang pakai alif lam berharokatkan kasrah. Ada yang ingat gak? Ini namanya kaidah apa? Susunan apa, Umar? Ada yang ingat? Kayak Naat man'ut. sayyaratul mudiri. Naat man'ut. Kalau naat man'ut, bukan. Apa?
Mudhof. Mudhof wa mudhofun ilaih. Masya Allah. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Mudhaf habsu. An-nafsi mudhafun ilaihi. Ya. An itu huruf jar. Sudah dibahas ya? Ada ya di pelajaran kelas D? Huruf jar yang namanya an sudah kita bahas loh. An belum ya Ustaz? Kan belum ya? Huruf jar itu baru terbatas kita ya. Li, ya, bi gitu ya. Nah, an juga ya termasuk huruf jar. Anil jaz'i. Makanya dia harokatnya kasrah. Wal lisani anit tasyakki. Ya. Wal lisani kenapa dia harokatnya kasrah? Karena asalnya adalah habsun nafsi anil jaz'i wa habsun lisani anil tasyakki. Jadi mudhafnya habsu, an-nafsi mudhafun ilaih. Al-lisani mudhafun ilaih as-tsani. Jadi mudhafun ilaih ada dua di sini. Ya. Pengembangannya demikian. Kalau kita belajar mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Nah, dan semua kalimat yang diawali dengan isim namanya ya kaidah apa Ummahat masih ingat? Hadza kitabun, al-kitabu jadidun. Apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar, Masya Allah. Mubtadanya adalah as-sabru, ya, habsun nafsi anil jaz'i wal lisani anil tasyaki adalah khobar. Ya, sampai di sini untuk kaidahnya bisa dipahami Ummahat, fahim tunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Masya Allah, Ummu Musa sudah bisa ini ya, aktif sekarang. Masih sambil beraktivitas Ustadz. Oh iya, na'am la ba'sa bihi. Baik. Untuk artinya apa? Nabi lagi. Ibnul Qayyim bukan Nabi ya. Ibnul Qayyim mengatakan, ini perkataan Ibnul Qayyim ya. Sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri dari yang namanya anil jaz'i. Habsun nafsi itu artinya menahan, ya. Nafsi itu diri, menahan diri. Anil jaz'i, dari yang namanya jaza'. Jaza' itu seperti orang yang kalau dapat musibah dia begini. Dia ngomong dalam hatinya, kok begini sih? Namanya apa itu bahasa Indonesia? Kok malah begini nasib saya? Mengeluh, meratap. Kalau mengeluh mungkin lebih dari mengeluh. Namanya apa? Ini gara-gara ini nih, ya. Gara-gara si fulanah, gara-gara si fulan saya jadi seperti ini. Itu bukan ngeluh lagi tuh. Namanya apa? Meratap, bukan Ustadz. Hah? Kalau meratap tuh dia nggak demikian, ya. Kalau meratap eh, dia apa namanya meratapi gitu ya kehidupannya. Tapi ini membuat komentar negatif, ya, dan menyalahkan orang, ya, menahan diri dari yang namanya menggerutu. Apa menggerutu itu? Ini orang Indonesia kan ya? Ada yang tahu bahasa bakunya? Menggerutu, ya. Menahan diri dari yang namanya menggerutu, ya. Membicarakan hal negatif dari musibah tersebut, ya, dari cobaan tersebut, ya. Wal lisani anit tasyakki, yakni habsul lisan, menahan lisan kita dari yang namanya tasyakki. Tasyakki itu artinya adalah perbuatan yang namanya berkeluh kesah, ya. Kayaknya nggak bisa nih belajar bahasa Arab lagi karena nggak paham-paham, ya. Karena begini dan begitu.
berkeluh kesah saja. Padahal orang yang dikeluh kesahkan ya belum tentu memberikan solusi. Ternyata dia juga punya masalah dan berkeluh kesah juga. Ya. Jadi buat apa kita berkeluh kesah? Berkeluh kesah itu kepada siapa, Ummahat? Kepada Allah. Ya Ya. Allah. Iya, kepada Allah. Jadi hendaknya dari sekaranglah kita memahami makna sabar ini. Kita harus menahan diri nih dari yang namanya menggerutu, nggak paham-paham, ya sudah jalani saja. Toh setiap pertemuan yang Ummahat telah lewati dari pelajaran bahasa Arab, ya tidak akan ada yang namanya sia-sia dalam kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya sebiji zarrah, di mushaf Departemen Agama sebiji sawi, ya. Kalau secara bahasa itu molekul terkecil. Dalam ilmu kimia, molekul terkecil namanya apa? Inti apa, Mas? Oh ya, mungkin rata-rata jurusan IPS semua kali ya, ada jurusan IPA Atom di ya sini. maksudnya. Yang terkecil itu. Inti atom, iya. Di dalam inti atom ada yang bergerak namanya neutron dan proton. Nah, artinya apa? Sesuatu yang paling kecil, bahkan lebih dari biji sawi, inti atom, pasti jika itu adalah sebuah kebaikan, pasti tidak akan sia-sia dan tidak akan luput dari pertanggungjawaban Allah. Jadi nggak usah khawatir Ummahat, oh saya nggak paham-paham ya setiap kali pertemuan, ya buat apa kalau begitu? Ya, toh juga Ummahat belajar tujuannya untuk bisa memahami Al-Quran sudah dapat pahala, amal soleh. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita belajar yang namanya belajar ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di halaman 70. Hal min soal. Maafi soal ya. Soal. Naam. Ini bagian 2 tugas atau bagaimana Umar? Kan kemarin pekan keempat Ustadz tidak ada tugas. Oh, tidak ada tugas ya. Iya. Baik. Ya. Tidak ada tugas, berarti kita masuk nih bagian 2 halaman 70 ke 71. Jangan sampai lupa yang kita bahas itu adalah al-jam'u. Al-jam'u itu artinya adalah apa Ummahat? Al-jam'u? Jamal Ustaz. Jamak ya. Dan jamak yang kita bahas pada pertemuan hari ini ada 2 ya. Yang pertama adalah jam'u taksir. Yang kedua adalah jam'ul mudzakkari as-salim. Ya. Jam'u taksir dan jam'ul mudzakkari salim. Iya. Dan kebetulan di bagian 2 semuanya jamak ya. Taksir kecuali nomor 3 ya. Kecuali nomor 3 ya, jamak mudzakkar salim ya. Baik. Dan dimohon kepada ummahat juga agar mengkondisikan ya susunan yang harus diingatkan bahwa setiap susunan yang mufrad ke jamak ya, tunggal ke majmuk ya, ke jamak itu pasti akan berubah semua susunannya.
Ya, bentuk-bentuknya akan berubah. Harus diperhatikan. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Di Afwan, antara contoh, ya silakan. maaf ya saya potong. Iya. Saya kan minggu lalu tuh nggak hadir, terus Heeh. saya baru nonton apa namanya, lihat YouTube-nya yang minggu lalu, yang Iya. halaman Halaman berapa? bentar Ustaz. Yang halaman, saya sambil lihat catatan. Mana ya? Halaman 69. Iya. Kan ada bentar Ustaz. Kan ada yang ini haza tolibun sama haula tulabun. Nah, terus lalu sama Ustadz itu kan minggu lalu dikasih tahu, tolibun, nih, tolibu sama tolibu, iya. Nah, yang satunya penuntut ilmu, yang satunya lagi menuntut ilmu. Oh, tolabu dengan Oh iya, tolibu. tolabu dengan tolibu. Tolibu, ya. Itu kan kemarin gak ada harokatnya ya Ustadz. Mm-mm. Itu saya masih agak bingung juga. Itu apakah hanya untuk berlaku untuk tolibu atau beberapa kalimat lainnya aja ya? Beberapa kalimat lainnya, karena itu kan yang satu kan ada lam, yang satu nggak ada lam gitu ya Ustadz ya. Saya masih bingung. Tolibu, kita tulis ya. Misalkan tadi ada tolabu gitu ya. Ya, Tolabu tolabu, dengan tolibu gitu ya. tolibu. Ya, Yang satu panjang, yang satu tidak gitu ya. ya. Yang Mm-mm. satu menunjukkan seseorang penuntut ilmu, yang satu berbuat menuntut ilmu. Ya, betul. Nah, itu kan sebenarnya maksudnya kan sama-sama apa ya, ibaratnya sama-sama berhubungan dengan ilmu gitu. Cuma bedanya yang satu orangnya, yang satu perbuatannya. Betul. Nah, ini apakah ada di kalimat lain juga atau hanya tolibu dan tolabu itu Ustaz ya? Iya, baik. Gitu. Baik. Terima kasih untuk Ibu yang bertanya ya. Jadi begini. Ini tolibul ilmi itu artinya ada penuntut ilmu. Artinya orangnya di sini ya. Kalau tolabul ilmi adalah perbuatannya. Nah, kalau yang ada di halaman 69 itu semua profesi, maksudnya adalah orangnya di sini. Ya. Bukan tolabnya, bukan perbuatannya. Ya. Coba Ibu lihat di halaman 69 itu yang di dalam kurung dengan yang ada di nomor 1, 2, 3 gitu ya. Hadza tajirun, hadza hajun. Itu semua adalah orangnya. Nggak ada perbuatannya. Ya. Kalau perbuatannya itu nanti berbeda pembahasannya. Jamaknya juga bentuknya berbeda. Ya. Ya, Seperti itu. Ya. Ustaz. Ya. Wa jazakillah khairan. Ya. Kayak hadza talibun haula'i tullabun. Ini penuntut ilmu, maksudnya pelajar orangnya di sini. Kalau banyak menjadi haula'i tullabun. Ini semua para pelajar laki-laki seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ya Ummahat di halaman 70. Nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan seperti tadi ya Ibu Aditya ya, mungkin baru hadir sekarang ya. Ibu siapa? Vina. Saya lupa ganti kemarin habis ada kelas lain juga. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya, saya ingat-ingat nih. Oh, Ibu Aditya itu Ibu Vina ya, Ibu Vina. Maaf. Ya, misalkan Ibu Handayani kemarin tidak hadir, mungkin ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanyakan saja. Ya, karena bertanya itu bukan sesuatu aib ya, tapi itu adalah kewajiban kita kalau tidak tahu. Ya, baik. Kita mulai demikian di bagian 2, halaman 70. Ya, ini ada beberapa kalimat. Kalimat tunggal dirubah menjadi kalimat jamak.
Ya. Kita lihat di sini contohnya, man hadzal rajulu huwa hajjun. Man hadzal rajulu. Siapa laki-laki ini? Dia adalah seorang yang melaksanakan ibadah haji. Dia adalah seorang haji, ya. Nah, dirubah tuh menjadi jamak. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dirubah menjadi jamak. Mau dia satu orang, dua orang, tiga orang, yang namanya pertanyaan, ya jumlahnya satu, gitu ya, bentuk bilangannya. Man ya tetap man, nggak bisa manu misalkan, mana nggak bisa. Man tetap, ya hadza dirubah tuh. Kan kita sudah mengetahui bahwa jamaknya hadza adalah haula'i. Jamaknya hadhihi adalah haula'i. Dalam ayat Al-Quran banyak kok haula'i itu. Ya. Man haula'i. Rojul ar-rojulu dirubah lagi tuh. Karena dia bentuknya adalah alif lam, ada alif lamnya ma'rifah ar-rojulu. Maka jamaknya juga pakai alif lam. Ar-rijalu. Ya. Man haula'ir rijalu. Lalu ada kata huwa. Huwa adalah domir. Ya, kata ganti orang. Ya. Huwa, jamaknya adalah hum. Huwa artinya dia laki-laki, kalau hum mereka laki-laki. Ya, hajun jamaknya adalah jamak taksir masuknya. Sama seperti rijal, yaitu hujjajun. Ya. Artinya siapa para lelaki ini? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, melaksanakan ibadah haji. Apalagi sekarang haji mahal ya ummahat ya. Berapa ummahat haji? Ya. Khamsuna ya. Miliun ya. 50 juta ya ummahat ya. Alaysa kadzalik? Bala kurang lebih sih saat Kurang lebih ya. ya kalau yang Ya. full 300 Ustaz. Waduh, itu haji furoda itu ya. 300 ya. Bisa buat beli rumah ya, bisa mengumrohkan berapa orang ya, banyak. Masya Allah. Ya, ya semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Baik. Kita mulai dari rakam wahid ya. Di sini ada kalimat min aina hadzat talibu huwa minal hindi. Ya. Dari mana penuntut atau pelajar ini? Dia dari India. Nah, dirubah menjadi dari mana para penuntut ilmu atau para pelajar ini? Mereka semua dari India. Nah, kira-kira bahasa Arabnya apa nih, Ummahat? Ya. Silakan yang bisa baca sama-sama ya, Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Min aina tullabun Tullabu. minal hindi. Hum minal hindi. Masya Allah. Min aina hadha menjadi haulai. At-talibu menjadi at-tullabu. Huwa menjadi hum. Hum minal hindi. Masya Allah. Jadi kalimat yang berjamak kita sudah bisa nih. Dengan syarat tahu kaidahnya. Ya. Coba kita lihat rakam isnan. Ya, di sini ada kalimat aina at-tajir, aina at-tajirul kabiru. Huwa fis suqi. Di mana pedagang yang besar? Nah, besar di sini maksudnya apa, Umar? Ada yang tahu? Di mana pedagang yang besar? Maksudnya apa? Besar apanya? Usahanya. Hah? Usahanya Usaha. mungkin ya. Mungkin. Kita mungkin. Karena ini ambigu ya. Kabir ini masih umum. Bisa juga secara fisik di sini. Ya, badannya yang besar. Ya. Nah, huwa fis suqi. Dia ada di pasar. Nah, dirubah menjadi jamak ummahat. Silakan ummahat dibaca sama-sama ya.
Jawabannya bisa dinyalakan mic-nya. Wahid, Ithnan, Salasa. Aina tujarul ibari. Ba, Iba, Rori. Yang betul. Yang mana? Ibari. Hah? Ibaru kan ngikutin Ibari. kabiru. Harokatnya nggak boleh berubah. Oh, iya. Tetap harus sama. Ya. Katanya saja yang dirubah. Huwa menjadi apa? Hum, Fisuk. fisuki. Fisuk. Fisuki. Ya. Nah, kata suk itu nggak boleh dijamakkan. Karena kan yang dijamakkan itu adalah subjeknya. Ya, subjeknya itu adalah si pedagang. Ya. Maka yang sahih ainat tujarul kibaru hum fisuqi. Ya, bukan fil aswaq. Nah, sukun itu jamaknya aswaq ya. Ya, bukan sukun, bukan sukun ya. Gorengan yang paling enak itu sukun ya. Aswaq. Nah, jamaknya pasar. Sudah ditulis belum? Sudah pernah dibahas belum jamaknya pasar? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik. Nah, aswaq. Nah, nama aswaq itu dari hadis Nabi. Jadi Nabi pernah mengabarkan wa min alamatis sa'ah taqarubul aswaq. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berdekatannya pasar. Banyak maksudnya pasar itu. Ya. Kan sekarang pasar banyak ya Ummahat. Alaisa kadzalik? Bala, termasuk Bala. pasar oren, pasar hijau, Ustaz. Iya kan? Pasar oren, pasar hijau ya. Yang diskon-diskonan ya itu hati-hati. Bisa masuk ke dalam perkara yang diharamkan kalau tidak dibutuhkan tapi ingin dapat diskonan. Ini kan berbahaya. Ya. Akhirnya salah itu salatun. Apa artinya salatun? Keranjang, ya, penuh, ya, dengan barang-barang yang ingin dibeli tapi belum tentu sesuai kebutuhan. Ya. Nah itu sesuatu yang tercela, ya, online shop, ya, bukan berarti nggak boleh, ya, tergantung kepada orangnya. Dan fitnah tentang takarubul aswaq itu akan terus ada di akhir zaman. Ya, mungkin akan lebih canggih lagi di masa yang akan datang, ya, tentang jual beli secara online. Paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Di mana guru yang baru? Dia ada di samping atau di sisi pimpinan. Nah, sekarang dirubah nih gurunya nih. Jadi jamak. Maka yang lain juga ikut menjadi jamak ya, yang mengikuti sifat guru. Silakan menjadi apa jawabannya? Rakam salasa wahid itsnan salasa Umar. Ainal mudarrisuna jududul. Hum mudir. Apa sih mudir? Mudir. Ada yang tahu mudir apa? Pimpinan. Pimpinan. Masya Allah. Ya, hum indal mudiri. Ainal mudarrisunal jududu. Al mudarrisuna dia ada waw dan nun, berarti dia ada rumusnya tuh. Kalau yang ada rumusnya waw dan nun namanya jamak apa Ummahat? Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau yang tidak ada rumusnya namanya jamak apa Ummahat? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya itu dulu ya. Kemarin kan sempat dibahas ya ada 3 tuh.
Nah, yang satu nanti lebih detailnya ada di pembahasan di pelajaran berikutnya. Ya, kita fokus kepada satu titik untuk bisa lebih paham dan lebih memahami lebih baik ya, seperti itu. Ya. Berikutnya, rakam arba'ah. Nanti kalau ada yang tidak paham, mohon ditanyakan. Nah, rakam arba'ah. Aina talibul jadidu? Ahuwa fil fasli? Di mana murid yang baru? Apakah dia di dalam kelas? Nah, dibuat menjadi jamak nih susunannya. Menjadi apa ummahat? Wahid, itsnan, tsalatsa. Aina tullabul jududu Mm-mm. ahum fil fasli Ahum fil fasli. Ya, ahum fil fasli. Ya, sahih. Aina tullabul jududu? Ya, di mana murid-murid yang baru? Kalau kita kan baru nggak perlu dijamakkan lagi ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab harus dijamak. Ahum, apakah mereka di dalam kelas? Kelasnya nggak perlu dijamakkan karena bukan mensifati tentang talib ya, talibul jadidu. Ya. Kalau kelas jamaknya apa? Ya, perlu ditulis ummahat buat pengayaan materi? itu Ustaz. Perlu ya. Itu nanti ada di pembahasan berikutnya. Kelas itu jamaknya adalah fusulun. Ya, fusulun. Fusul. Ya. Fasal, kelas atau pasal ya, dalam bahasa Indonesia. Fusulun. Jamaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke rakam khamsah. Ahadha talibu ghaniyun la huwa faqirun. Apakah pelajar ini seorang yang kaya raya? La, tidak. Huwa faqirun. Dia orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang fakir. Nah, dijamakkan nih ummahat. Kira-kira apa? Wahid, itsnan, tsalatsa. Jadi aha La hum hum fuqara'u. Naam, Masya Allah. Aha ula itullabu agniya'u. Jamaknya goni agniya. La itu nggak ada jamak ya, ummahat. Ya, naam dan la itu nggak ada jamak. Ya, sama saja. Huwa ada jamak menjadi hum. Fakirun menjadi fuqara'u. Artinya kita sudah tahu ya, nggak punya apa-apa. Fakir, fuqara. Ya, fakir, fuqara. Nah, ya. Nah, ini ada tugas yang sedikit ummahat. Untuk bisa ummahat lebih dekat dengan kata goni dan fakir. Ya, jamaknya adalah gani jamaknya agniya. Fakir jamaknya fuqara. Ya, mencari di dalam Al-Qur'an satu ayat yang di dalamnya ada kata agniya dan fuqara. Ada. Ya. Ummahat mencari ya kosakata yang ada dalam Al-Qur'an. Kosakata itu adalah agniya'u dan fuqara'u. Ada dalam Al-Qur'an bahkan di dalam satu ayat. Tulis nama suratnya, ayatnya apa, ayat berapa, dan ditulis ayatnya. Pahami ayat tersebut. Kita sekali dayung, ya, bukan 2-3 pulau terlampaui. 4-5 pulau terlampaui insya Allah. Ya, ada faedah bahasa Arabnya, ada faedah Al-Qur'annya, ada faedah ya memahami
arti kehidupan dari tafsirannya. Wah, ini luar biasa, dapat ilmunya lebih luas umat. Bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari ayat tersebut. Ada agniyanya, ada fuqaranya di dalam satu ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang kan sudah enak ya, tinggal cari ya. Kalau cari di Al-Qur'an sendiri kita nggak tahu apa-apa, ada 114 surat, ada 6.236 ayat, ya, ada 132.000 huruf ya. Nah, itu kan ada 300 ya, 312.000 huruf ya. Susah nyarinya. Sekarang sudah ada yang namanya learning by googling ya. At-ta'allum fi googling ya, fi Google ya. At-ta'allum fi Google ya. Nanti bisa dicari. Fahim tuh insyaallah. Insya Allah. Amin. Ustaz, mau tanya itu tulisannya Agnia sama Fukoro. Kalau Fakiru kan pakai ya ya. Irun. Fakiru dia. Kalau Fukoro sama atau gimana sama? Tulisannya ada di halaman 70 ya, Ibu. Di nomor 14 dan nomor 15. Di iya, ada ya di situ ya, fuqara, agnia ya. Jadi kita bisa lebih mengenal lah, lebih dekat lah dengan kosakata-kosakata yang baru ini ya. Nah, kan kita taunya miskin, fakir, ternyata ada jamaknya. Goni, kaya, udah itu saja. Padahal jamaknya itu harus kita hafalkan juga. Goni, agnia, fakir, fuqara, miskin, masakin, ya. Itu yang harus dipahami nih. Bahasa Inggris juga ada kalau tidak salah ya. Bahkan ada yang kata kerja kalau tidak salah ya. Kalau dalam bahasa Inggris yang isim itu kalau banyak tinggal ditambahkan s doang kan begitu ya. Book dengan books gitu ya. Alexa kadzalik Ummahat? Bala. Bala. Ya. Paling kata kerja si, saw, sin gitu ya paling dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab lebih banyak ya. Lebih banyak, dibilang ribet sebenarnya enggak kalau ngerti ya. Lebih banyak karena kita bahasa Indonesia adalah rumpun Yafitik. Kalau rumpun Semitik ya maksudnya yang saat ini terkenal bahasa Ibrani, bahasa Arab ya, bahasa Aramaik itu bahasa, kalau bahasa Ibrani, orang Israel belajar bahasa Arab gampang. Nah, kaidahnya sama ya, kalau dibilang ya 11-12 gitu ya kaidahnya. Kalau kita kan beda jauh. Kita bahasanya bahasa bukan Semitik tapi Yevitik ya, dari rumpun Yevitik ya. Jadi banyak perbedaan gitu ya dengan bahasa itu. Itu mempengaruhi Umahat. Itu mempengaruhi. Ya, rumpun bahasa itu mempengaruhi sekali. Bahasa Inggris dari rumpun apa? Masih ingat gak Umahat? Apa yang Anda sampaikan? Atau belum dibahas? Sudah Ustadz, tapi Sudah. awal-awal belajar ya, jadi setahun yang lalu udah lupa. Tahun yang lalu ya. Ini harus diingat nih Umahat, bahasa itu nggak bisa dilupakan karena itu akan terus terjadi kan. Diucapkan, apalagi bahasa Inggris kan bahasa internasional. Anda tidak mengatakan bahasa Inggris itu tidak wajib untuk dipelajari. Wajib kalau kita belajar bahasa Inggris karena kita hidup di dunia kan begitu. Dari mana bahasa Inggris itu berasal? Itu penggabungan antara rumpun Semitik dengan Yavitik. Dari rumpun para bangsawan ya, para pemimpin dari Yafid bin Nuh ya, dengan rumpun para ahli spiritual dalam bahasa umumnya, yaitu para nabi, para rasul ya, Semitik, dari rumpun Semitik. Maka dia bercampur dengan kondisi lingkungan yang berabad-abad lamanya, maka jadilah yang namanya Lugatul Injiliziyah. Makanya bahasanya diplomatik ya. Bahasa Inggris itu paling diplomatik bahasanya.
ya, dipakai di seluruh dunia. Bukan karena penjajah paling banyak Inggris, nggak juga. Ya, Perancis itu juga terbesar jajah. Amerika dijajah oleh dua daerah, dua negara, ya, diperebutkan oleh dua negara adidaya saat itu, yaitu Prancis dengan Inggris. Ya, tapi tetap bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena itu dari dua rumpun yang bersatu. Ya, taunya dari mana? Akar kata dari masing-masing bahasa Inggris. Seperti sugar. Sugar itu dari mana? Dari sukar, dari bahasa Arab. Ya, susunan dari bahasa Inggris yang jamak tinggal ditambahkan s saja, kan seperti bahasa Indonesia gitu ya. Para murid, murid ditambahkan para murid jadi jamak. Murid ditambahkan murid lagi, murid-murid jadi jamak. Bahasa Inggris dipermudah kan? Book ditambahkan s jadi books, artinya buku-buku. Ya, sama dengan bahasa Yevit. Tapi kalau dalam masalah ini sedang terjadi, akan terjadi, ya past tense, present tense, ya future tense dan lain sebagainya, itu kemiripan dengan lugatul Arabiyah atau bahasa Semitik. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita habiskan dulu nih Ummahat. Rakam 6, man hadzal rajul huwa dhaifun. Ya. Silakan dijamakkan Ummahat, wahid, itsnan, tsalatsa. Man haula Man haula'ir irrijal Dan hum duyufun hum duyufun. duyufun. Dari mana kata duyufun? Ada di halaman 70 nomor 12 kan gitu ya. Ya. Hum duyufun. Duyufun jamannya duyufun. Sahih. Siapa laki-laki ini? Siapa para lelaki ini? Mereka adalah para tamu. Ya. Nah, berikutnya rakam sab'ah. Li akhun kabirun. Huwa talibun bil jami'ati. Artinya saya memiliki satu saudara, satu kakak maksudnya, kakak laki-laki. Ya. Dia pelajar di universitas, yaitu mahasiswa. Dibuatkan jamak, ya ahun jamaknya apa, kabir jamaknya apa, huwa jamaknya apa, talib jamaknya apa. Ya, silakan wahid, itsnan, tsalasa. ibar Tulabun bil jami'ati. Tulabun bil Jami'ati. 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 Insyaallah. Li ikhwatun kibarun. Ya. Li ikhwatun kibarun. Tullabun bil jami'ati. Masya Allah. Sahih. Ya, kayaknya mudah Ustaz itu semua nih. bil jamiati enggak? Tidak fil jamiati? Pertanyaan menarik juga nih. Baru muncul di kelas D. Kelas lain banyak yang bertanya itu. Kenapa bi? Kenapa nggak fi gitu ya? Bi kan artinya dengan. Fi kan artinya di dalam. Kenapa nggak fi gitu ya? Kalau fi, statusnya dari kalimat ini ada di universitas. Kalau bi, menceritakan bahwa ini, ya saudara laki-laki ini mahasiswa di universitas. Waktu dan tempatnya dia tidak di universitas saat itu. Wah, detail ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Attention to detail. Ya, harus diingat nih. Ya. Bisa dipahami Bu Dede? Maksudnya tidak di situ bagaimana Ustaz? Ya, contoh misalkan Ibu Dede misalkan kondisinya ada di universitas. Kita lagi ngobrol nih. Ya, di universitas antara Ibu Dede dengan Ibu Esa misalkan. Ibu Esa nanya, "Anti tolibatun ya fil jami'ah?" Ya.
Kamu ya pelajar di universitas ya. Naam ya, anti misalkan. Naam, kondisinya di mana? Di universitas. Ya, dia sedang berbicara di dalamnya. Tapi kalau Ibu Esa dengan Ibu Dede lagi ngobrol di mana? Di warung kopi misalkan. Tapi bukan di universitas. Ya, ditanya anti tolibun bil jamiati? Apakah kamu pelajar di sebuah universitas? Ya. Naam. Ya. Kondisinya apa? Belum tentu dia ada di universitas. Ya, yang namanya fi itu di dalamnya. Kondisinya dia berada di dalam kampus tersebut dari kalimat yang dibicarakan. Bisa dipahami, Bu Dede? Maksudnya pada saat kita membicarakannya, dia memang lagi di Universitas. universitas itu pakai fi. fi. Mm-mm. Itu berlaku untuk semua tempat juga kah, Ustadz? Semua, ya. Kalau fi itu lebih dalam kondisinya di tempat itu. Tapi kalau bi bisa di mana saja, ya. Lebih umum, ya. Ibu Dede kondisinya ada di universitas, menggunakan fi atau bi boleh. Tapi kalau Ibu Dede sedang di luar universitas, lagi di rumah, lagi ngobrol-ngobrol, ya, ditanya sama Ibu Esa, kamu mahasiswa di universitas ya? Nah, itu bahasa Arabnya bukan pakai fi, tapi pakai bi. Seperti itu. Secara detailnya ya, kita baca secara detailnya. Kalau secara umum artinya maknanya sama. Paham tunna? Ya, ya, ya. Syukran penjelasannya, Ustadz. Ya, afwan. Kalau di penjelasan di tempat lain mungkin akan mengatakan oh bi itu sama dengan fi, ya. Secara umum iya, tapi detailnya beda. Beda jauh sekali. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Rakam samania, ya. Aina sadiquka? Zahaba ilal maktabati. Dirubah menjadi jamak. Ini ada kata kerjanya nih. Ya, mudah-mudahan tahu ya. Ya, silakan dirubah menjadi jamak wahid isnan salasa. Aina uka. Asdiqauka. Zahabu ilal maktabati. Masya Allah. Mumtaz. Cuman yang jawab zahabu cuma Burina aja nih. Yang lain belum. Ya. Aina sadiquka, aina asdiqauka, zahabu. Ibu Esa, kenapa zahabu? Kata kerja padahal ya Ustadz ya. Kenapa ya? Karena Jamak. jamaknya kata kerja itu zahabu. Ya. Jadi kata kerja itu rumusnya bukan jamak taksir, jamak mudzakkar salim, bukan. Dia punya rumus sendiri, ummahat. Ya, kalau untuk mereka laki-laki, zahaba ditambahkan waw, ya, ditambahkan waw dan alif, jadi zahabu. Ya, zahabu. Horoja, kalau jamaknya apa? Horoju untuk hum ya, untuk hum. Seperti itu ummahat. Ya, bisa dipahami Ibu Esa? Iya Ustadz, lupa Ya. ininya rumusnya. Ya. Laba sabihi kalau lupa nanti bisa dicatat untuk diingat-ingat ya. Kalau lupa nanti tinggal dibuka catatannya. Nah, berikutnya rakam tis'ah. Muhammadun lahu benun sagirun. Huwa talibun fil madrasati. Jamaknya apa ummahat? Wahid itsnan salasah. Muhammadun lahu Muhammadun lahu abnaun sigharun. Hum
Tulabun. Hum tullabun fil Hum madrasah. Masih ada fil Ah, madrasah. hum tullabun fil madrasati. Muhammadun lahu abnaun sigharun. Jamannya sagir sigar. Huwa menjadi hum tullabun, talibun menjadi tullabun fil madrasati. Sahih. Rakam akhir ya. Azamiluka mujtahidun. Naam. Huwa mujtahidun. Dirubah menjadi jamak ummahat. Wahid, itsnan, salasa. Azumala Azumalauka mujtahiduna. mujtahiduna. Mm-mm. Na'am, hum mujtahiduna. Ya, bukan na'am. Ya, nggak ada na'am. Ya. Pendek ummahat. Na'am. Hum mujtahiduna. Berarti ada nomor 3 dan nomor 10 yang berjamak muzakkar ya. Azumalauka mujtahiduna? Na'am. Hum mujtahiduna. Apakah temanmu orang yang bersungguh-sungguh? Iya, dia orang yang bersungguh-sungguh ya. Masya Allah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan ummahat pada malam hari ini? Ustadz, untuk membedakan kayak mujtahid ini kapan dia menggunakan arti secara bahasa yang tadi bersungguh-sungguh dengan mujtahid. Mujtahid Mm-mm. kan bisa juga ya, apakah temanmu seorang mujtahid gitu. Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih Ibu Esa. Ini pertanyaan di mana ada beberapa kosakata bahasa Arab ya diserap dari bahasa Arab ya, bahasa Indonesia. Mujtahid kadang kan ada juga orang Indonesia bilangnya mujtahid, ijtihad gitu ya. Ya. Kapan bisa diartikan? Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya kita artikan secara bahasa. Apakah temanmu seorang yang bersungguh-sungguh? Ya. Apakah temanmu seorang yang mujtahid? Ya. Kalau orang sudah ngerti makna mujtahid nggak apa-apa, artinya jadi mujtahid aja. Ya, seperti halnya masjid ya, orang udah tahu namanya masjid itu tempat ibadah. Ya, buat sujud, ya pasti ada sujudnya, sholat. Nggak ada sholat itu tanpa sujud kecuali sholat jenazah. Ya, jadi sholat 5 waktu kan ada sujud semua, berarti namanya masjid. Ya, jadi tergantung kebiasaan ya atau kepemahaman kita ya tentang makna bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab seperti itu. Bisa dipahami Ibu Esa? Berarti tergantung kondisinya ya Ustadz ya. Oh iya, pasti. Kita kan Ya, kondisi lagi belajar, jadi harus tahu artinya mujtahid apa. oh enggak, maksud saya sedang berdialog dengan siapa kita gitu kondisinya. Iya, termasuk ya. Ibu Esa mau mengartikan mujtahid apa? Pilihannya cuma 2. Mujtahid artinya ya mujtahid kan sudah dalam bahasa Indonesia itu kan. Atau Iya. artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ijtihad. Ijtihad itu kesungguhan. Ya. Coba ijtihadnya harus lebih kuat lagi. Kesungguhannya. Kan kalau ingin melamar orang, ya melamar, ya calon mertuanya bilang, ya ijtihadnya harus lebih kuat lagi. Ya, bisa dipahami Ibu Esa? Umahan? Baik Ustadz, Ya, syukur. ya, afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu Vina mungkin bisa mengikuti? Masih belum sih Ustadz, tapi Mm. maksudnya saya biasanya mengulang-ulang lagi hurujaan lagi. Oh, iya, iya, iya. Tapi arah dan tujuannya sudah tahu ya. Ini Insya Allah. maksudnya apa, insya Allah. Ya, mungkin kitanya harus lebih giat untuk melihat kosakata bahasa Arabnya nih, perubahan-perubahannya ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Kalau ada kendala, ada apa namanya sesuatu yang menyulitkan, mohon didiskusikan agar kita bisa masuk gerbong yang sama ya, tujuannya sama, jangan sampai ada yang ketinggalan gerbong ya.
Ibarat sebuah kereta ada gerbongnya, gerbong pertama, pelajaran pertama, gerbong kedua, pelajaran kedua. Ketika ada gerbong yang kita lupa atau kita nyasar, balik lagi nanti ke gerbong yang paling belakang, gitu ya. Sedangkan gerbong yang paling depan sudah dihuni oleh teman-teman ummahat, gitu ya. Ya, kita harus berjuang bersama-sama. Nah, hal min su'alin, kalau tidak ada, mafi soal ya, ummahat. Maaf soal. Mafi soal, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan akhiri pada pertemuan malam hari ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, istiqomah, menahan diri kita dari rasa jenuh, rasa capek, rasa letih dalam menuntut ilmu. Ya, kalau ada rasa jenuh, letih, lihatlah para ulama terdahulu. Mereka mencari satu hadis Imam Syafi'i bela-belain dari Mesir kemana, ke Yaman buat belajar bahasa Arab. Lah kita alhamdulillah nggak perlu datang jauh-jauh, tinggal klik, tinggal pencet itu yang namanya gadget kita, jawal kita, nyalakan zoom-nya, tinggal mendengarkan. Nggak ngerti tinggal buka rekaman. Ya, kalau nggak ngerti lagi bisa diulang-ulang tuh rekaman, bisa maju, bisa mundur, ya kan, Masya Allah, kemudahannya luar biasa. Maka tingkat menghargai ilmunya ya jauh ya dibandingkan orang-orang zaman sekarang ya. Orang-orang terdahulu itu luar biasa memuliakan ilmu. Semoga kita semua bisa memuliakan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.